بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Kaifa Nafhamul Quran yang masih melanjutkan tafsirul Quran bil lughatil arabiyyah, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang sebelumnya itu tafsirul Quran bil Quran, kemudian tafsirul Quran bil hadits sahih, tafsirul Quran bi aqwalis sahabah, tafsirul Quran bi aqwalit tabi'in, dan yang kelima yaitu tafsirul Quran bil lughatil arabiyyah. Dan kita sampai pada poin yang ketiga dari kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa min at-tafsir bil lughati al-arabiyyati qaulullah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan di antara contoh menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab, yang namanya menafsirkan Al-Quran itu memiliki perangkat tersendiri, berbeda dengan lainnya. Perangkat yang harus dipenuhi agar penafsiran Al-Quran menjadi benar. Dan di antara yang harus dikuasai yaitu adalah menguasai bahasa Arab. Di sini dicontohkan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'lam. Fa'lam artinya apa? Fa'lam, ketahuilah. Dan perintah dari fa'lam yaitu perintah kepada kita untuk berilmu, mengetahui apa yang harus diketahui. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan para ulama menjelaskan di dalam ayat ini ada dua rukun syahadat. Dua rukun syahadat. Yang pertama, karena syahadat itu ada dua, makanya disebut dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, kalimat ini, yang kemudian dijelaskan oleh para ulama ada dua rukun. Rukun yang pertama yaitu an-nafyu. Kemudian rukun yang kedua
al-itsbat. Apa itu an-nafyu dan apa itu al-itsbat? An-nafyu yaitu menafikan atau meniadakan. Apa yang dinafikan dan apa yang ditiadakan? Nafyul uluhiyah, nafyul ubudiyah min dunillahi ta'ala, yaitu menafikan ketuhanan, menafikan peribadatan dari selain Allah Ta'ala. Ini rukun yang pertama. Dia harus dinafikan dulu, harus ditiadakan dulu. Baru kemudian rukun yang kedua yaitu al-itsbat. Al-itsbat artinya apa? Menetapkan. Kita sering mendengar istilah sidang isbat. Yaitu sidang yang dilakukan untuk apa? Untuk menetapkan masuknya bulan baru. Apa yang ditetapkan? Itsbatul uluhiyah wal ubudiyah lillahi ta'ala wahdah. Menetapkan ketuhanan dan peribadatan itu hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lainnya. Yang lainnya tidak ada yang berhak. Penetapan ini untuk apa? Untuk menetapkan yang sebelumnya dinafikan, yang sebelumnya ditiadakan. Maka dua rukun ini harus terpenuhi. Kalau hanya salah satunya saja, nafyu saja, berarti kita akan menafikan semua yang disembah. Bisa jadi dia menafikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini adalah paham apa? Ateis. Yang meniadakan semua yang disembah. Dan kalau hanya menetapkan saja tanpa menafikan, berarti kita pun menetapkan Tuhan-Tuhan yang lain. Menetapkan apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus dua rukun ini terpenuhi agar syahadat yang pertama kita menjadi benar. Ikhwan wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Fal ilahu ma'nahu al-ma'bud fayakunu ma'naha la ma'buda illallah. Walamma kanatil ma'budatu min dunillahi katsira فالحندوس في الهند يعبدون البقر والنصارى تعبد المسيح وبعض المسلمين مع الأسف الشديد يعبدون الأولياء ويدعونهم من دون الله والحديث يقول الدعاء هو العبادة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Makna al-ilah ketika kita mengatakan la ilaha, ilah maknanya adalah al-ma'bud, yang disembah. Tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Fayakunu ma'naha, sehingga maknanya la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kalau begitu, padahal walamma kanatil ma'budatu min dunillahi katsira, ketika yang disembah, yang diibadahi selain Allah itu banyak yang disembah, yang diibadahi selain Allah. Contohnya apa? Fal hindus, orang-orang Hindu di India, apa yang mereka sembah? Ya'budunal baqar, mereka menyembah sapi. Sampai dibuat karikatur perang antara Pakistan dengan India. Orang Pakistan di depannya bawa apa? Sapi. Orang India nggak berani bunuh. Karena apa? Tuhannya yang disembah. Mereka menyembah apa? Sapi. Wan Nasara, dan orang-orang Nasara ta'budul Masih, mereka menyembah Al-Masih. Wa ba'dul muslimin, dan sebagian kaum muslimin ma'al asafis syadid, yang sangat menyedihkan, sebagian kaum muslimin ada yang ya'budunal awliya, mereka menyembah para wali. Dengan cara apa? Apakah dengan sujud ke kuburannya? Mungkin tidak, tapi wa yad'unahum min dunillah, mereka berdoa meminta
kepada para wali tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal wal haditsu yaqul, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Sehingga orang yang berdoa harus kepada Allah saja. Tidak boleh dia menyelewengkan doanya, dia menunjukkan doanya kepada selain Allah. Karena dia sedang beribadah. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya. Karena doa adalah ibadah. Sangat jelas Nabi menyatakan ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Lidzalika kana la budda min idafati kalimati haqq ala at-tafsir fayusbihu ma'naha la ma'buda haqqun illa Allah. وبذلك خرجت جميع المعبودات الباطلة كلها. والدليل على هذا التفسير قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. Oleh karena itu, dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah itu labud harus apa? Min idhafati kalimati haq, harus ditambahkan kalimat hak. Yang tadi katakan fayakunu ma'naha la ma'buda illallah, ini penafsiran yang tidak benar ataupun tidak sempurna. Kenapa? Karena tadi yang disembah itu banyak, bukan hanya Allah saja. Ada berbagai macam benda ataupun makhluk yang disembah selain Allah. Oleh karena itu, penafsirannya yang benar harus ditambahkan kalimat hak, sehingga mana apa? Fayusbihu ma'naha la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Apa konsekuensinya? Wa bidzalika kharajat jami'ul ma'budat. Dengan itu maka keluar semua yang disembah yang batil, kullu, semuanya. Kalau yang disembah itu tidak hak, berarti enggak masuk. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 30, dzalika bi annallaha huwal haq. Demikianlah bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihil batil, dan bahwasanya apa saja yang diminta, yang mereka berdoa kepada selainnya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, al-batil, semuanya batil. Tidak ada yang benar. Kalau ada yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia berdoa kepada Tuhan yang batil. Kalau ada yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia menyembah Tuhan yang batil. Wa min hadha at-tafsir li ma'na al-ilah yatabayyanu khata'u kathirin minal muslimin alladhina yunkiruna uluwallah azza wa jal fawqa arshih wa yastadilluna biqawlihi ta'ala wa huwa alladhi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Walau arafu ma'nal ilah lamma istadallu bil ayah li'anna al ilaha ma'nahu al ma'bud kama taqaddam fayakunu ma'naha wa huwa alladhi fis sama'i ma'budun wa fil ardi ma'budun. Dan dengan penafsiran ini makna ilah yaitu apa? Harus ditambahkan dengan hak, kalimat hak. Maka telah jelas kesalahan atau salahnya kebanyakan dari kaum muslimin yang mereka yunkiruna uluwallah azza wa jal, yang mengingkari ketinggian Allah azza wa jal fauqa arsyih, di atas arsy-Nya. Dan ini kita dapati mereka yang tidak mengakui, bahkan mengingkari bahwasanya Allah itu yastawi ala arsy, beristiwa di arsy. Dan mereka bukan tidak memiliki dalil, bahkan mereka pun berdalil dengan Al-Quran.
Ketika apa? Ketika mengingkari ketinggian Allah Azza wa Jal yang ada di arsy-Nya. Apa dalil yang mereka bawakan? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 84, wa huwallazi fis samai ilahun, dan dialah Allah yang fis sama, di langit, ilah, jadi Tuhan. Wa fil ardi ilah, dan di bumi jadi Tuhan. Padahal apa? Walau arafu ma'nal ilah, kalau seandainya mereka mengetahui makna ilah yang sesungguhnya, lamastadallu bil ayah, mereka tidak akan berdalil dengan ayat ini. Kenapa? Li'annal ilah, karena makna ilah maknahul ma'bud, maknanya adalah yang disembah, yang diibadahi, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan. Sehingga maknanya apa? Wa huwallazi fis samai ma'budun, dan dialah Allah yang di langit disembah. Wa fil ardi ilah, dan di bumi juga disembah. Di langit disembah oleh siapa? Oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Di bumi disembah oleh siapa? Oleh penduduk bumi. Jadi Allah itu baik di langit disembah, diibadahi, dan di bumi juga disembah dan diibadahi. Apa yang dijadikan dalil? Kok mereka bisa menjadikan dalil bahwasanya Allah itu tidak di arsy? Padahal banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan akan uluwullah, ketinggian Allah Azza wa Jalla. Ilman bi anna ayatin katsirah tuthbitu uluwallahi ala arsyih, minha qawluhu ta'ala thumma istawa ala al-arsy, ay ala wartafa. Di mana kita tahu bahwasanya ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu banyak tuthbit, yang menetapkan uluwallah, ketinggian Allah ala arsy, di atas arsy. Di antaranya apa? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 54, tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dan di ayat-ayat yang lain, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Pemurah beristiwa di arsy. Apa maknanya istawa? Ay ala wartafa, yaitu tinggi. Artinya tinggi. Dan apakah kita mengatakan bahwasanya Allah itu tidak memiliki tempat, tidak di arsy, tapi ada di mana-mana? Ta'ala Allahu an dzalik. Maha suci Allah dari itu semua. Kalau kita mengatakan Allah ada di mana-mana, berarti apa? Kita mengatakan Allah ada di tempat-tempat yang tercela, ada di WC dan lain sebagainya. Dan orang yang fitrahnya masih murni, masih belum tercampuri, dia akan mengatakan apa? Biasanya orang mengatakan apa? Ya saya tergantung yang di atas saja. Ketika apa? Ketika ingin menyerahkan ketidakmampuannya, ya saya terserah siapa? Yang di atas. Enggak pernah kita dengar yang mengatakan ya terserah yang di mana-mana saja. Pernah ada yang pernah dengar? Enggak ada. Ini menunjukkan fitrah yang masih bersih. Itu tidak apa? Tidak mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Orang awam yang masih fitrahnya masih bersih, belum tercampur, ya kan mengatakan seperti itu. Tergantungnya di atas. Dan ini menunjukkan apa? Bersihnya fitrahnya tersebut. Wa minal khata'i aidan ma yaquluhu katsirun minan nas min anna ma'na la ilaha illallah la khaliqa wa la raziqa illallah. Li'anna al-musyrikeen kanu ya'tarifuna bidzalik. Walakinnahum ya'lamuna anna al-ilaha ma'nahu al-ma'bud. Lidzalika istakbaru an qawli la ilaha illallah. Kama qala Allah Ta'ala anhum innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dan di antara kesalahan juga yang diucapkan banyak diucapkan banyak manusia, bahwasanya di antara makna la ilaha illallah, maknanya dikatakan la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Iya, ini benar. Tapi itu hanya apa? Hanya sebagian saja. Mereka mengatakan la raziqa illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Benar, tapi ini hanya apa? Dari sisi rububiyah saja.
Belum apa? Belum sempurna. Kenapa? Li'annal musyrikin, karena kaum musyrikin di zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'tarifuna bidzalik. Mereka pun mengakui hal itu. Orang musyrik tidak mengingkari kalau yang menciptakan langit adalah Allah. Yang memberikan rizki kepada mereka adalah Allah. Mereka tidak ada yang mengingkari itu, bahkan mengakui. Tapi walakinnahum ya'lamun, tapi mereka tahu annal ilah, bahwasanya ilah maknahul ma'bud, maknanya adalah yang disembah. Dan yang disembah di sini adalah yang disembah dengan benar. Makanya lidzalika istakbaru, mereka enggan, tidak mau menerima an qauli la ilaha illallah, tidak mau menerima la ilaha illallah. Berapa tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, mengajak manusia pada kalimat la ilaha illallah? Berapa tahun? Bukan setahun, 2 tahun, bahkan setengah lebih dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Bahkan semua kerabat-kerabatnya dipanggil, diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin pada saat itu bukan tidak mengerti, bukan tidak faham makna la ilaha illallah, justru karena mereka mengerti dan tahu konsekuensinya, mereka apa? Berat. Tidak mau menerima konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Mereka harus tinggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Sedangkan mereka sudah gandrung dengan banyak Tuhan yang mereka miliki. Ada yang menyembah apa? Patung. Ada yang menyembah kurma, ditumpuk-tumpuk, roti ditumpuk, disembah, setelah itu dimakan. Bahkan ada yang pasir dicampur dengan susu. Kalau mereka bosan, cari Tuhan yang lainnya lagi. Apa bedanya sama playboy? Habis manis sepah diinjak. Semau mereka. Mereka senang dengan banyaknya Tuhan, sehingga mereka tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah karena merasa berat konsekuensinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat 35, innahum kanu idza qila lahum, sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin pada saat itu, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, apa? Yastakbirun, mereka enggan, mereka sombong, enggak mau menerima. Tidak mau menerima. Kenapa? Bahkan mereka wayaqulun, mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena penyair gila? Sampai mengatakan seperti itu. Saking apa? Saking cintanya dengan Tuhan-Tuhannya yang banyak. Bahkan apa? Mereka itu merasa heran. Merasa heran dengan apa? Dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian contoh yang keempat, rabi'an, wa mimma yusa'idu 'ala at-tafsir ma'rifatu qawaidil lughatil arabiyyah mimma haqquhu at-taqdim wa at-ta'khir. Mithalu dzalika qaulullah ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faqaddama al-maf'ula iyyaka marratan 'ala al-fi'li na'budu wa marratan 'ala al-fi'li nasta'inu lil hasri wal ikhtisas, ay la na'budu illa iyyaka wa la nasta'inu illa bika ya Allah wa nakhussuka bil ibadati wal isti'anati wahdak. Poin yang keempat, dan di antara yang membantu, yang dapat membantu untuk menafsirkan Al-Quran,
Ini yang berkaitan dengan apa? Dengan bahasa Arab, yaitu ma'rifatu qawaid al-lughah al-arabiyyah. Mengetahui, mempelajari qawaid, kaidah-kaidah bahasa Arab. Qawaidul lughah al-arabiyyah, istilahnya grammarnya harus dipelajari, harus difahami. Yang dalam hal ini apa? Mimma haqquhu taqdim wa ta'khir. Mana yang berhak untuk didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Ada yang harus didahulukan, ada yang harus diakhirkan. Contohnya apa? Mithalu dzalik, contohnya adalah qaulullah ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, selalu kita ulang-ulang di dalam salat kita. Bahkan ini seperti apa? Seperti ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini apa? Faqaddamal maf'ula, mendahulukan apa? Maf'ul. Maf'ul itu apa? Objek. Biasanya kalau kalimat itu subjek, predikat, objek. Atau kalau dalam bahasa Arab apa? Predikatnya dulu. Apa namanya? Fa'ilnya dulu. Istilahnya apa? Subjeknya. Kemudian predikatnya. Tapi kok kenapa sekarang yang didahulukan objeknya dulu? Yang didahulukan qaddamal maf'ul, didahulukan objeknya, yaitu kalimat iyyaka maratan 'alal fi'li na'budu, sekali pada fi'il na'budu, iyyaka na'budu, wa maratan 'alal fi'li nasta'inu, dan pada kesempatan yang lain itu digabungkan dengan fi'il apa? Nasta'inu, iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Kok bisa objeknya didahulukan? Yang harusnya itu apa? Di akhir. Yang harusnya diakhirkan. Tapi dalam kalimat ini harus didahulukan. Karena lil hasr, untuk membatasi. Membatasi. Wal ikhtisas, dan juga untuk kekhususan. Jadi apa? La na'budu illa iyyaka, kami tidak menyembah, dibatasi. Jadi tidak ada peribadatan, tidak ada penyembahan illa iyyaka, kecuali kepadamu ya Allah. Wala nasta'inu, dan kami tidak meminta pertolongan illa bika ya Allah, kecuali hanya kepadamu ya Allah. Wa nakhussuka, dan kami mengkhususkan bil ibadati, mengkhususkan ibadah ini, wal isti'anah, dan minta pertolongan itu wahdaka, hanya kepadamu, tidak kepada yang lainnya. Jadi ada apa? Ada khususiyah, pengkhususan, dan dibatasi, tidak menyembah, tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Qala Ibnul Qayyim fi Madarijis Salikin. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin menjelaskan, wasirul khalqi wal amri wal kutubi wasyara'i wal thawabi wal iqabi intaha ila hatainil kalimataini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa 'alaihima madarul ubudiyyati wat tauhid hatta qila anzalallahu mi'ata kitabin wa arba'ah jama'a ma'aniha fit tawrati wal injili wal qur'an wa jama'a ma'ani hadhihi al kutubi thalathati fil qur'an wa jama'a ma'ani al qur'an fil fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan di antara rahasia dari al-khalq, penciptaan, wal amri, dan juga perintah, wal kutub, dan kitab-kitab, was syara'i, dan juga syariat-syariat, yang semuanya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang memerintahkan, Allah yang menurunkan kitab-kitab
dan Allah yang menurunkan syariat kepada para nabi dan rasulnya. Wathawab, Allah yang memberikan pahala, wal iqab, dan juga Allah yang akan memberikan hukuman. Intaha, akan berhenti, ila hatainil kalimataini, pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Wa alaihima, dan pada dua kalimat ini, yaitu iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in, madarul ubudiyyati wat tauhid, semua berpusat peribadatan dan juga tauhid. Sampai-sampai dikatakan apa? Kata beliau, anzalallahu mi'ata kitabin wa arba'ah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 kitab. Menurunkan berapa? 104 kitab. Makanya di dalam al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab itu al-imanu jumlatan wa tafsila. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara global ataupun terperinci. Global yaitu kitab-kitab yang tidak disebutkan, kita beriman. Dan yang disebutkan, maka kita beriman secara tafsil, secara terperinci. Apa nama kitabnya? Diturunkan kepada nabi siapa? Dan kepada kaum apa? Adapun yang tidak disebutkan, maka kita beriman jumlatan, secara global. Di sini katakan bahwasanya Allah menurunkan berapa? 104 kitab. Jama ma'aniha, dari 104 kitab itu dikumpulkan seluruh maknanya, seluruh makna dari 104 kitab itu hanya pada 3 kitab saja. Jadi istilahnya sebagai apa? Sebagai khulasah, sebagai sebagai ringkasan, dan semuanya ada dalam kitab apa? Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dari 104 kitab semuanya dikumpulkan maknanya pada 3 kitab tadi. Tapi dari kita 3 kitab ini yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala terjaga sampai hari kiamat hanyalah Al-Quran. Adapun Taurat, Injil itu mengalami apa? Tahrif, perubahan, diubah oleh kaumnya pada saat itu. Tapi tadi dari 104 terkumpul pada 3 kitab. Wa jama'a ma'ani hadhil kutubi tsalatsati fil Qur'an, dan dari 3 kitab tadi dikumpulkan dalam apa? Dalam Al-Qur'an. Dalam 1 kitab, yaitu Al-Quran. Dari 3 kemudian menjadi 1, yaitu Al-Quran. Wa jama'a ma'anil Qur'ani fil Fatihah. Kemudian dari 1 Al-Quran itu seluruh maknanya dikumpulkan hanya dalam 1 surat, yaitu surat Al-Fatihah. Maka jangan aneh kalau misalkan gitu Al-Fatihah. Kenapa enggak surat yang lainnya? Sudah ada di Al-Fatihah semua. Kenapa enggak Al-Baqarah gitu kan? Doer mulutnya. Jadi semuanya terkumpul dalam apa? Dalam surat Al-Fatihah. Dan dari surat Al-Fatihah itu intinya ada di mana? Fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena semua Al-Quran mengajarkan, sepertiganya mengajarkan tauhid. Dan pada ayat ini ada apa? Ada penegasan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian min fawaidil ayah, di antara faedah dari ayat yang tadi telah disampaikan ada 2 poin yang penting. 2 faedah dari ayat tadi, yaitu ifradullah bil ibadah kas-salati wat-tawafi wal hukmi wa du'aillahi liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah, haditsun hasanun sahih. Yang pertama yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi mentauhidkan Allah di dalam ibadah, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Salat. Kas-salat. Salat adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat kita
ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Dalam salat. Wat tawaf, tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi kalau misalkan muteri Masjid An-Nur ya bukan tawaf namanya. Bukan tawaf yang syar'i. Walaupun mungkin secara bahasa iya tawaf, karena apa? Berkeliling. Dan yang namanya tawaf itu mengelilingi Ka'bahnya sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih, nggak bisa ditawar 6,5 aja. Atau udah saya pengennya 10. Tidak. Tapi sebanyak 7 kali. Dan kita tawaf bukan berarti menyembah Ka'bah. Tapi apa? Na'budu Rabbal Ka'bah. Menyembah Rabbnya Ka'bah. Dulu ketika pasukan Abraha datang dengan membawa apa? Gajah-gajah. Pasukan bergajah. Ingin apa? Ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena jealous. Udah bikin Qulais. Tapi untuk apa? Untuk menyaingi Ka'bah. Tapi ternyata nggak ada yang mau datang. Orang-orang tetap datangnya ke Ka'bah. Datang bawa pasukan gajah. Kemudian ketika melihat ada unta-unta milik siapa? Milik Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil, dirampas semua, dibawa. Kemudian Abdul Muttalib datang menghadap siapa? Menghadap Abraha dengan apa? Dengan penuh gagah. Enggak minder, enggak apa, dengan penuh gagah. Datang ke Abraha, kemudian apa? Minta untuk dibalikan. Sini, unta-unta yang kamu rampas. Kata berapa? Ini urusan unta. Saya datang mau ngancurin Ka'bah. Kok kamu sibuk ngurusin unta? Kemudian apa kata Abdul Muttalib? Innama ana rabbul ibil. Saya ini adalah pemilik unta. Urusannya sama unta. Adapun apa lil bait? Rabbun sayahmi. Adapun rumah ini Ka'bah ini ada Rabbnya, ada pemiliknya yang akan melindungi. Yang akan apa? Melindungi. Dan akhirnya apa? Mereka dihancurkan dengan tayran ababil. Jadi bukan menyembah Ka'bahnya ketika apa? Ketika tawaf. Tapi menyembah Rabbul Ka'bah, Rabb pemilik Ka'bah. Wal hukmu, demikian pula dalam hal hukum. Berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa du'aillah, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdoa jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah. Karena tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah. Ketika orang datang, misalkan saya enggak minta sama wali yang dikubur ini, tapi kami bertawassul kepadanya. Dia adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa, sedangkan kami adalah orang-orang yang kotor, sehingga butuh ada perantara. Berarti ini apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tasbihullah bil makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seakan-akan kita itu harus apa? Harus ada perantara antara kita dengan Allah. Padahal ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengabulkan. Dan Allah tidak memerintahkan apa? Tidak memerintahkan melalui perantara ini, perantara itu, kecuali perantara yang diperbolehkan. Ketika kita bertawassul yang disebut dengan apa? At-tawassul al-masyru'. Tawassul yang disyariatkan. Di antaranya dengan apa? Tawassul yang pertama, bertawassul dengan amal saleh. Seseorang beramal saleh, sudah kita beramal saleh, ikhlas lillahi ta'ala. Puasa Senin Kamis, ataupun puasa Ayyamul Bid, atau melakukan salat sunnah, atau ibadah apa saja.
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita jadikan ini sebagai amal saleh. Kemudian ketika kita kepepet, kita berdoa kepada Allah, kita jadikan amal saleh kita sebagai tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan apa lagi? Bertawassul dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah, berdoalah kalian dengan apa? Dengannya, yaitu dengan Asmaul Husna. Dan berdoa dengan Asmaul Husna itu memilih dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa yang kita minta. Ketika kita mengucapkan ya Razzaq, urzuqni rizqan halalan tayyiban mubarakan, ya Rahman irhamni, dan kalimat-kalimat yang apa? Yang sesuai, kita bertawasul kepada Allah dengan nama-namanya. Kemudian dengan apa lagi? Tawasul yang masyru', tawasul yang disyariatkan dengan doa orang saleh yang masih hidup. Kalau yang sudah mati nggak boleh. Jangankan para wali, kepada nabi saja tidak boleh. Nggak ada riwayat, satu riwayat pun, jangankan yang sahih, yang dhaif. Para sahabat ketika Nabi sudah meninggal, datang rame-rame izin ke Aisyah untuk tawassul di kuburan Nabi. Ada nggak? Nggak pernah ada. Mereka rame-rame ke kuburan Nabi bertawassul nggak? Ketika Nabi masih hidup, iya. Sebagaimana yang ketika dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadi khalifah, dalam keadaan apa? Qahd, yaitu paceklik, panas yang tidak pernah turun hujan, semua kering. Akhirnya melakukan apa? Istisqa. Yang beliau mengatakan, kunna natawassalu ilaika binabiyyika. Dahulu kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan nabimu. Bertawassul kepada Nabi, Nabi berdoa kepada Allah, langsung turun hujan. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, tadi nggak ada yang datang ke kuburan Nabi, kemudian bertawassul di kuburan Nabi, tidak. Tapi bertawassul dengan siapa? Wa natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyika. Dan kami bertawassul kepadamu ya Allah sekarang dengan paman nabimu. Siapa? Al-Abbas radhiyallahu an. Salah seorang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apa? Yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paman Nabi itu ada yang saleh, ada yang toleh. Bahkan ada yang divonis oleh Allah sebagai apa? Penduduk neraka. Siapa? Abu Lahab. Sudah masuk isya. Ya, dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Ikhwan wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi yaitu yang ketiga apa? Bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Dan tentunya yang ada di hadapan kita. Kalau orang yang enggak ada, bagaimana kita akan meminta doanya? Itu orang saleh, orang yang bertakwa yang masih hidup. Itu tawassul yang masyru' ataupun yang disyariatkan. Kemudian yang kedua faedah dari ayat, thaniyan su'alullah wal isti'anatu bihi wala siyama fima la yaqdiru alaihi ghairuh kashifa'il marda wa talabu rizqi wal hidayati wa ghairiha liqauli sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Faedah yang kedua yaitu su'alullah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wal isti'anatu bi, dan meminta pertolongan. Meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama, terutama pada apa? Fima la yaqdiru alaihi ghairuh,
apa-apa yang tidak mampu dilakukan oleh selainnya. Seperti apa? Meminta sesuatu yang tidak mampu dipenuhi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasyifa'il marda atau kasyifa'il marad. Kesembuhan dari penyakit. Apakah kita bisa meminta kesembuhan dari penyakit? Mintanya kepada dokter, kepada tabib, kepada perawat dan lain sebagainya? Tidak. Mereka bukan apa? Bukan asy-syafi, bukan yang menyembuhkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Dan juga Nabi SAW mengajarkan doa apa? Ketika kita membesuk orang yang sakit, mendoakan orang yang sakit apa? La shifaa illa shifa. Ketika muka syafaqallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadamu. Dan ada penegasan la shifaa, tidak ada kesembuhan illa shifa, kecuali kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ke dokter, berobat dan lain sebagainya hanya apa? Hanya min akhdhil asbab. Hanya mengambil sebab saja. Tapi pada hakikatnya yang memberikan kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kesembuhan. Wa talabu rizqi, dan juga mencari rezeki. Bukankah kita, ada yang mengatakan kita bekerja kepada seseorang, berarti dia hanya sebab saja. Sebab kita mendapatkan apa? Rizki, perantara saja. Tapi hakikatnya yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta fabtagu rizq, carilah rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Wal hidayah, demikian pula hidayah. Hidayah itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah yang dimaksud apa? Hidayatut taufiq. Karena berbeda antara hidayatut taufiq dengan apa? Dengan hidayatul bayan. Adapun hidayatut taufiq hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak mampu untuk memberikan hidayatut taufik kepada pamannya Abu Talib yang sangat dicintainya. Sampai-sampai terus di akhir hayatnya dia mengatakan, ya am qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah, aku akan membelamu di hadapan Allah. Tapi karena hidayatut taufik itu di tangan Allah, akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Walaupun ada sebab juga. Apa? Teman-temannya, teman dekatnya yang mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dengan ajaran Abdul Muttalib? Terus Nabi mengucap, dihalangi. Sehingga mereka menghalang-halangi Abu Talib untuk apa? Untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan akhirnya meninggal. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Berbeda dengan hidayatul bayan. Hidayatul bayan Allah berikan kepada para rasulnya dan orang-orang yang bisa menjelaskan, menyampaikan ilmu. Tapi tidak jaminan seseorang setelah mendapatkan penjelasan kemudian apa? Melaksanakan. Karena ini kembali kepada hidayatut taufik yang itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairiha, dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu kepada Ibnu Abbas yang ketika memboncengnya, disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Ini adalah penanaman tauhid semenjak dini. Anak-anak masih kecil diajarkan tauhid. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah.
Wa idzasta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Seperti apa yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup, kami persilahkan. Tentang orang yang dia meninggalkan salat karena apa? Lebih mengutamakan apa? Lebih mengutamakan pekerjaannya. Tentunya dia berarti dia apa? Telah sama dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih apa? Lebih mementingkan dunia daripada, padahal di dalam panggilan salat saja sudah dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lebih besar. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia yang belum apa? Belum betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi apa yang apa tadi? Orang yang mengakhirkan waktu salat. Kalau memang dia mengakhirkan waktu salat bahkan sampai keluar waktunya, inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat, yaitu yang apa? Yang lalai dari salatnya. Sahabat Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini apa? Ayu akhiruna min awqatiha. Mereka mengakhirkan dari waktunya sampai apa? Sampai keluar dari waktunya. Ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Fawailul lil musallin. Mungkin dia salat tapi ketika waktunya sudah selesai, sudah habis. Dan ini juga merupakan tanda ciri salatnya orang-orang munafik yang selalu melihat, wah ini nunggu matahari tenggelam baru salat. Nunggu ini. Salatnya orang-orang munafik yang mereka idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka salat itu malas-malasan. Tunggu akhirnya waktunya habis. Allahu a'lam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram, ketika Fathul Jalali wal Ikram adalah syarah tentang Bulughul Maram, ketika menjelaskan tentang man ahaqu bil imamah, siapa yang paling berhak untuk menjadi imam, itu jangan menjadikan orang yang masih merokok, mencukur jenggotnya ataupun isbal dijadikan sebagai imam. Adapun kita yang bermakmum kepadanya, kalau memang kita dapati seperti itu, salat kita tidak bermasalah. Karena apa? Kalau orang yang jadi makmum itu sudah merdeka. Karena apa? Ditanggung oleh imamnya. Imamnya benar kita dapat pahala, imamnya salah kita nggak dapat dosa. Semua ditanggung oleh imamnya. Tapi untuk mendahulukan siapa yang berhak menjadi imam tadi, selain yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya, yang paling mengerti tentang tentang hadis, kemudian tadi tidak mempersilahkan orang yang tadi masih merokok, yang masih mencukur jenggotnya, yang melakukan isbal, itu tidak berhak untuk menjadi imam. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Allahu a'lam. Masih ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.